Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga. Anda selamat pagi. Keluarga Sip, apa kabar? Anda di pagi hari ini semoga selalu sehat dan juga lancar ya. Aktivitas Anda tentunya sedang melaksanakan rutinitas ataupun pekerjaannya, semoga Allah lancarkan. Keluarga Sip, di pagi ini Rabu edisi 31 Juli 2024 ya, gak kerasa sudah di ending bulan Juli gitu ya keluarga Sip ya. Sudah berlalu 7 bulan. Kira-kira resolusi Anda sudah tercapai atau masih belum? Yuk mari kita list kembali pencapaian Anda, apakah sudah maksimal atau malah sebaliknya gitu ya. Senang sekali keluarga Sip, sahabat siar Anda, Tia Zara kembali menyapa Anda 1 jam ke depan dalam program Dialog Sosial Budaya. Seperti yang sudah kita informasikan, kembali Tia ingin menyapa Anda masih menikmati live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin di 105,8 Radio Sip FM ya. Di Dialog Sosial Budaya hari ini keluarga Sip, kita akan bahas terkait dengan tema, dan ini merupakan part kedua keluarga Sip ya. Di 2 minggu lalu kita sudah bahas ya terkait dengan viralnya movie Par Adalah Maut, bagaimana konsep bayi pababisan di Minangkabau, tapi lebih ke perspektif sosiologinya. Kali ini kita akan lebih kepada adat dan di Minangkabau seperti apa gitu ya. Senang sekali di hari ini sudah hadir narasumber kita keluarga Sip, ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA. Beliau adalah tokoh adat dan budaya Sumbar keluarga Sip, yakni beliau juga disapa sebagai Datuk Said Barajanan Put ya. Kita coba sapa dulu keluarga Sip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, lama kita tak bertemu Buya ini sepertinya ya, karena rutinitas juga. Dan Buya, kemarin di beberapa minggu lalu kita sempat bahas terkait dengan viralnya movie Par Adalah Maut gitu. Ini sempat trending juga film ini di media massa dengan komentar para netizen yang Masya Allah, dan bahkan mungkin ada mengkaitkan juga dengan konsepnya bayi pababisan di Minangkabau gitu, sehingga muncul banyak pertanyaan di kalangan netizen, apa sih maksud bayi pababisan di Minangkabau? Apakah ada kaitannya dengan sistem kekerabatan di Minangkabau? Dan bagaimana semestinya hal ini dilakukan gitu Bu ya? Karena memang dikaitkan banget ini dengan isu, mohon maaf, mungkin perselingkuhan di sana ya, antara abang ipar dengan adik kandung sang istri gitu ya Bu ya. Boleh untuk dijelaskan ini Bu ya? Baik, terima kasih pendengar pemirsa Sip FM dimanapun berada. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita lanjutkan dialog budaya kita dengan tema yang menjadi menarik karena ada film itu ya. Iya, benar sekali. Saudara ipar. Sebenarnya kan tema ini sudah ada juga sebelumnya ya. Nah, cuma mungkin menarik jadi trending topik karena ada film itu. Iya, benar. Saya baca sekilas di sosial media, karena film itu diangkat dari peristiwa atau betul-betul terjadi katanya. Iya, benar. Nah, jadi ada kejadian lalu diangkat oleh sutradaranya gitu. Katanya di Medan ya, Sumatera Utara. Ya, benar sekali. Nah, terkait dengan tema ini dengan adat budaya kita di Minangkabau atau Sumatera Barat ya, kalau kita sudah memahami bahwa falsafah kita adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, syarak mengatur, adat memakai. Tentu seharusnya ini dipahami secara komprehensif dengan pendekatan syarak atau agama dan juga pendekatan adat. Nah, ketika ada pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, nah dalam pemahaman kita di masyarakat Sumatera Barat, yang nikah zahirnya laki-laki dengan perempuan, tapi secara batin itu adalah 2 keluarga besar ya. 2 keluarga besar laki-laki ataupun juga keluarga besar dari pihak perempuan. Nah, makanya urusan menikah itu tidak bisa selesai oleh laki-laki dan perempuan saja. Bahwa mereka sudah setuju untuk menikah, siapa yang akan memproses? Tidak bisa juga selesai oleh ayah ibunya.
harus melibatkan mamanya, harus melibatkan karib kerabat keluarga besar dari kedua belah pihak. Nah, nanti di mana urusannya? Urusannya dari membuat kesepakatan, ya, mufakat, kapan akan dilaksanakan proses pernikahan, membuat kesepakatan bagaimana model aleknya, cara menjapui minantu, kemudian nanti bagaimana pula proses mengantar menantu, gitu. Nah, itu tidak bisa selesai oleh dua orang tua, tapi oleh keluarga besar, mamanya terutama, bundo kandung dari kedua belah pihak pasti akan terlibat. Kalau enggak, enggak jadi, bisa enggak jadi pernikahannya gitu. Nah, atau terjadi pernikahannya tapi nanti efeknya tidak bertambah keluarga, tidak bertambah karib kerabat, hanya sekedar ya menikah dua orang laki-laki dengan perempuan. Nah, setelah itu dia menyendiri atau pergi merantau, ya. Nah, kedua keluarga besar ini tidak tersambung. Nah, ini tidak sesuai dengan adat kita di Minangkabau atau di Sumatera Barat, gitu. Nah, dalam pemahaman adat budaya kita, ketika ada terjadi pernikahan itu, maka ada namanya disebut dengan IPA dan BISAN. IPA dan BISAN ini sebenarnya penamaan dari penamaan karena adanya proses pernikahan laki-laki dengan perempuan itu. Adik atau kakak dari istri itu disebut dengan ipar, ya? Iya, baik. Nah, ipar. Nah, yang disebut dengan besan siapa? Yang disebut besan kan dari pihak laki-laki, ya? Yang nanti menjadi bako bagi keturunannya. Yeah. Nah, besan. Nah, secara adat disampaikan juga, kita ini tidak boleh karena sudah tersambung silaturahim atau sudah ada bertambah keluarga menjadi keluarga besar dua belah pihak, bukan berarti adab sopan santun lepas, ya, atau adab sopan santunnya bebas, tidak, tetap juga ada batasan-batasannya, gitu. Ya, baik. Contoh, kita sebagai suami di rumah mertua, betul, bahkan mungkin kita yang membiayai keluarga istri, gitu. Iya, benar. Sangat mungkin itu terjadi, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena, bisa semena-mena, gitu. Kita harus menghormati mintuo, harus menghormati mama dari anak-anak kita. Kita harus menghormati sepupu, pokoknya semua karib kerabat itu harus ada adab sopan santunnya, gitu. Yeah. Nah, kenapa? Karena kalau kita betul sebagai suami, tapi kita menjadi sumando di rumah orang lain. Nah, makanya juga kalau kita pelajari adat budaya kita, apa peran sumando? Dia orang hebat, betul, orang hebat. Tapi kalau ada urusan keluarga besar, istri, sumando itu seperti Abu Date Tunggui, gitu, ya. Yeah. Maksudnya apa? Dia tidak punya kewenangan yang lebih, gitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa kita hari ini tupoksinya, ya, Nyu sebagai suami, dia sebagai ayah, ada tupoksinya masing-masing. Baik. Tapi kalau Nyu sebagai sumando di rumah istrinya, ya harus menempatkan diri juga, jangan telonsong juga, gitu. Nah, gitu. Nah, dalam adat budaya kita juga sebenarnya di beberapa daerah idealnya suami ketika sudah seorang laki-laki ketika sudah menikah, idealnya dia sebagai suami mengajak pindah rumah, ya, atau dia kalau belum bisa buat rumah, ya ngontrak dulu, gitu. Jangan selama-lamanya tinggal di rumah mertua indah, ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan di beberapa daerah atau ada kondisi kasus karena orang tua istri sudah tua, tidak ada yang akan membantu melayani dia. Iya, benar sekali. Maka suami istri tinggal di rumah mertuanya. Benar. Kalau misalnya dia bisa memahami tentang adat sopan santun, bagaimana dengan mintuo, bagaimana dengan ada ipar, itu aman sebenarnya. Nah, tapi tidak merubah status bahwa dia sudah menikah dengan seorang perempuan, itu halal bagi dirinya.
timbal balik. Tapi adik istri dia tidak dikatakan mahram gitu. Iya. Buktinya apa? Dalam adat kita boleh nikah silih lapia gitu. Nikah silih lapia itu apa? Kalau misalnya kita nikah dengan seorang perempuan lalu Allah takdirkan istri kita meninggal, boleh menikah dengan adiknya. Atau boleh menikah dengan kakaknya gitu. Benar sekali. Namanya silih lapia gitu. Bukti bahwa dia tidak berubah status jadi mahram kan? Iya. Kalau dia sudah mahram, tidak boleh nikahi. Tapi dia boleh nikahi. Berarti dia bukan mahram. Nah, dalam Islam ada penjelasan Rasul SAW. Rasul melarang kita memasukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumah kita. Nah, ditanya oleh sahabat Ansar, bagaimana dengan saudara ipar? Saudara ipar itu kata Rasul, al-hautu mautu. Saudara ipar itu maut, ancaman gitu kan. Nah, kenapa ancaman? Karena itu tadi, bahwa kita sudah menikah dengan kakaknya atau dengan adiknya itu betul. Tapi dia, ya adik istri atau kakak istri ini, khususnya yang perempuan, itu tidak mahram kita. Nah, kalau misalnya istri kita tidak ada di rumah atau mertua kita tidak ada di rumah, maka ipar itu menjadi ancaman kan? Iya, benar. Nah, makanya kata Rasul, al-hamwa al-mautu. Ipar itu adalah ancaman. Dengan orang lain saja tidak boleh berkhalwat, berdoa saja, apalagi dengan adik ipar gitu, atau dengan kakak ipar. Tapi itu pula lah tantangannya kan. Dia sudah satu rumah dengan kita, tapi dia mungkin belum berkeluarga, atau dulu dia mungkin masih anak-anak, sekarang sudah balik, sudah besar. Nah, kita melihat dia ada kebutuhan, kita bisa membantunya. Tapi dia tidak mahram kita, kan itu tuh. Misalnya gini, dia butuh keperluan untuk pergi ke pasar. Dia tidak pandai bawa motor, atau dia nggak ada mobil. Kita punya mobil, hari hujan, tidak akan kita tolong ke ada ipar kita. Kita tolong, alhamdulillah. Ada ipar masa nggak ditolong gitu? Iya, benar. Tapi berdua saja, itu kan berbahaya kan? Kenapa? Karena dia tidak mahram kita. Nah, itu maksud dari al-hamwa maut. Saudara ipar itu maut. Nah, menjadi dilema lah ketika kita di Minangkabau ini. Ketika misalnya kita sudah menikah, tapi kita karena kondisi tertentu masih tinggal di rumah mertua. Iya. Sementara adik istri atau kakak istri kita ini masih gadis, belum berkeluarga, atau dia sudah balik. Setiap hari bertemu, iya. Kan jadi rumit kan? Nah, makanya kalau kita belajar dari budaya orang Arab, seorang laki-laki itu kalau akan menikah, dia siapkan dulu, bukan seperangkat alat sholat yang dia siapkan. Yang dia siapkan itu adalah rumah berserta perabotnya. Sehingga nanti setelah menikah, selesai walimahan, dia boyong istrinya ke rumah yang sudah dia siapkan. Mau dia beli bagus atau dia kontrak, gak ada masalah gitu. Dalam rangka apa? Kan dalam rangka menjaga itu, menjaga kehormatan keluarga, jangan nanti ada muncul masalah. Kalau bermasalah dengan orang lain, itu enggak terlalu rumit. Tapi kalau ada cinta segitiga di rumah yang sama dengan ada ipar dengan kakak ipar, kan bahaya kan? Nah, itu maksud dari hadis Rasul. Iyakum waddukhul ala nisa, faqala rajul min al-ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qala al-hamwa al-mautu. Jangan masukkan seseorang ke dalam rumah kita, karena itu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketika ditanya oleh sahabat Ansar, bagaimana dengan saudara ipar? Kata Rasul, saudara ipar itu ancaman maut. Gitu maksudnya. Ya, baik Bu ya. Dan itu memang jelas sekali tergambar dalam movie ini yang viral sampai saat ini gitu Bu ya, bahwa bagaimana komunikasinya, kedekatannya ini sebenarnya jadi pemicu kenapa hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks di Minangkabau gitu Bu ya, bagaimana sebenarnya hubungan bayi pababisan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Bu ya sampaikan, juga sempat mention bagaimana seorang besan ini menjaga sopan santunnya terhadap
ibu mertua gitu ya, atau mungkin di mama dan keluarga besar. Terus apa hal lain yang harus dijaga? Apakah dari segi komunikasi mungkin Bu, atau mungkin dari segi pergerakan dan lain sebagainya? Ya kalau komunikasi sebenarnya tidak ada masalah ya. Dia menjadi rumit itu kalau seandainya adik ipar itu tinggal serumah ya. Baik. Mungkin niat awalnya bagus. Misalnya gini ya, kita suami istri sudah berpenghasilan cukup. Nah dalam adat kita di Minang juga diajarkan ya, anak di pangku kemenakan di bimbing gitu. Ya, baik. Nah, kemudian istri ingin menolong adiknya kan hal yang wajar itu. Benar sekali. Nah, atau seorang suami ingin membantu iparnya kan hal yang wajar juga. Ya. Orang lain aja dia bantu, masa adik iparnya nggak dia bantu gitu. Benar. Nah, tapi kalau misalnya dia tinggal serumah, di situ mulai ada persoalan. Kalau seandainya adik ipar atau kakak ipar ini sudah balik juga. Iya. Nah, dalam Islam diajarkan anak yang sudah berusia 7 tahun ke atas, walaupun belum balik, disuruh untuk dipisahkan tempat tidurnya, walaupun dia kakak beradik, kan dalam rangka menjaga adab. Jangan sampai nanti timbul masalah ya. Apalagi kalau sudah balik, laki-laki perempuan kakak beradik kandung tapi satu kamar, kan jadi lucu kan. Nah, tidak bisa menjaga auratnya, nutup auratnya gitu. Nah, makanya harus beda kamar. Nah, itu dia kakak beradik kandung karena beda beda jenis kelamin gitu. Nah, itu diajarkan. Tapi kalau dia beda kamar pun tapi ini ada ipar atau kakak ipar, nah itu jadi rumit gitu. Jadi masalah ya. Bagaimana cara menjaga atau menutup aurat di rumah kita sendiri? Padahal ada ipar atau kakak ipar kita ini tidak mahram kita, kan susah kan? Yeah. Nah, makanya berlakulah aturan atau adab kalau kita akan bertamu, walaupun itu adalah ke rumah adik kita ya, atau ke rumah kakak kita, berlaku aturan bertamu, adab bertamu. Kalau tidak ada suaminya, harus minta izin dulu istri atau kakak kita atau adik kita ini ke suaminya, boleh nggak nginap? Apalagi kalau ada suaminya, harus minta izin dulu. Kalau misalnya kurang nyaman atau tidak ridho suaminya, ya jadi jangan dipaksakan. Ini kan rumah adik saya, ini kan rumah kakak saya, bukan masalah rumah saya atau rumah adik saya atau rumah kakak saya. Ini babnya adalah menjaga kehormatan, menjaga aurat gitu. Nah, lebih bagus kita bertamu ya kebutuhannya Pak, sejam 2 jam cukup. Tapi menginapnya jangan di rumah ipar gitu kan. Nah, kecuali ya kita bisa menjaga kehormatan atau menutup aurat kita. Nah, bertamu berapa lama? Ya 3 hari. Jangan lebih pula dari 3 hari kan. Tapi kalau dia karena kebutuhan, nah tinggal di rumah saya aja lah kata kakaknya, kan tidak perlu bayar uang kos gitu ya. Tidak perlu masak. Memang sisi itu positif, tapi urusannya dengan suami kita, urusan dia dengan iparnya kan jadi masalah kan. Nah, benar makanya sekali. itu yang perlu dijaga dia. Adab itu harus dijaga. Nah, sekali lagi ini adalah tantangan ya. Ketika kita tidak memahami tentang adab-adab IPA babisan atau adab-adab yang Islami, nah dalam rumah tangga, mungkin awalnya niatnya baik, tapi bisa berujung dengan keretakan rumah tangga. Baik. Nah, di sini konteksnya berbeda Bu ya. Pertanyaan juga banyak masuk, mungkin berasa di sikon yang sama dengan case di movie ini gitu ya, bahwasanya ini bukan karena kakaknya yang meminta, tapi lebih kepada ibu kandungnya. Ibu yang meminta sang adik harus tinggal dengan kakaknya biar lebih ada yang menjaga. Akhirnya sang kakak sebenarnya keberatan dari awal karena permasalahan takut ini akan terjadi, tapi nggak bisa juga ini menolak sang ibu. Nah, ini di sini memberatkan juga kayaknya Bu ya. Iya, urusan berbakti kepada orang tua ya, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua itu ketika kita belum menikah. Ketika kita masih sendiri ya, bujang atau gadis, maka wajib mengabdi kepada orang tua. Tapi kalau kita sudah menikah, apa makna akad nikah itu? Kan pengalihan hak dan kewajiban, pengalihan tanggung jawab dari orang tua kepada calon suaminya. Nah, ketika suaminya mengatakan saya terima menikahi anak bapak, berarti tanggung jawabnya sudah
beralih ke dia gitu. Maka berbakti kepada orang tua itu tidak semuanya lagi yang bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kita sudah kewajiban kita sudah pindah kepada suami. Ya, baik. Dalam satu riwayat dikatakan seorang sahabat mewasiatkan kepada istrinya, dia tidak boleh keluar dari rumah sampai dia kembali. Nah, dalam riwayat itu katakan sahabat itu pergi berperang gitu. Sebulan 2 bulan dilaporkan oleh orang bahwa ibunya sakit, sakit berat. Istri ini nggak pergi menjenguk ibunya. Baik. Sampai akhirnya dilaporkan berikutnya ibunya sudah meninggal. Dilaporkan lagi kepada anaknya ini bahwa ibu sudah meninggal. Tetap si istri ini tidak pergi datang ke rumah orang tuanya. Nah, lalu dilaporkan kepada Rasul. Kata Rasul itu yang betul. Kenapa? Karena dia harus lebih taat patuh kepada suaminya. Kenapa? Karena kewajiban berbakti itu sudah pindah dari orang tuanya kepada suaminya. Jadi kalau suaminya melarang keluar rumah maka keluar rumah itu menjadi haram hukumnya buat dia kan. Walaupun hatta kepada menemui orang tua atau keluarganya. Nah, jadi kalau seorang istri paham tentang adat dan budaya, paham tentang nilai-nilai Islam, nah seharusnya dia bisa menjelaskan kepada ibunya bahwa ya menitipkan adiknya di rumah dia, tapi kalau suaminya tidak izin kan jadi masalah ya. Tetap saja dia bisa membantu adiknya ya, tanpa harus tinggal serumah dengan dia gitu. Nah, kalau sehari 2 hari atau adiknya masih kecil itu tidak ada masalah. Tapi kalau adiknya sudah besar, sudah balik, ya. sudah besar, nah, beda cerita gitu. Beda cerita. Gitu. Kenapa? Coba bayangkan, tiap hari dia melihat anaknya sudah besar nih, padahal itu ada istrinya. Saya tidak bisa bayangkan itu. Pasti sekali 2 kali akan terbuka auratnya, akan nampak. Nah, bahkan bukan masalah syahwat atau pengendalian hawa nafsu saja kan. Konflik pun akan terjadi antara kakak adik. Masa adiknya sudah gratis tinggal di rumah dia, makan gratis, tinggal gratis, tapi nggak ditolong nyuci piring, nggak ditolong nyuci baju kan, jadi masalah kan? Iya, benar sekali. Jadi tentu jauh lebih bagus kita menjaga adab etika. Kalau bertamu ke rumah ke rumah kakak, ke rumah adik, ya sehari 2 hari, 3 hari paling lama. Itu pun juga harus seizin dari suami dari kakak kita. Kalau suami kakaknya nggak izin, jadi konflik, jadi masalah gitu. Nah, tapi mohon maaf kan, ini kan selama ini tidak dibahas di pengajian kah, di sekolah kah, atau di diskusi-diskusi keluarga, kan jarang dibahas gitu. Nah, dianggap ipar itu aman-aman saja. Tidak, dia ipar itu kata Rasul ya, mustahil Rasul berbohong kan, alhamdu al-maut. Saudara ipar itu ancaman gitu. Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita sudah menikah, bagi perempuan berbaktinya itu pindah kepada suaminya. Baik. Dia berbakti ingin menolong orang tuanya, seharusnya harus seizin, sepengetahuan dari suaminya, ridho suaminya. Maka tidak akan ada konflik. Tapi kalau dibenturkan dalam rangka berbakti kepada orang tua, ingin membantu adik, nanti pasti akan berujung dengan konflik. Kalau tidak akan konflik suami dengan adik ipar atau kakak ipar kita, minimal konflik suami istri. Ya, kenapa? Karena ada beban tambahan. Kalau seandainya tidak disepakati dari awal, itu akan menimbulkan konflik antara suami istri. Baik Bu ya, terima kasih, semoga terjawab ya pertanyaan dari teman-teman kita gitu ya, terkait dengan bagaimana semestinya gitu, jangan takut durhaka ke orang tua gitu ya, karena ternyata sudah dibahas lebih rinci oleh Buya Mulyadi Muslim gitu ya. Baik keluarga sih, nanti kita akan lanjutkan kembali, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zara. Kita masih dalam program Dialog Sosial Budaya dengan pembahasan part 2, Viral Ipar adalah Mod Movie, bagaimana sesungguhnya konsep Baipa Babisan di Minangkabau. Masih bersama dengan Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Datuk Said Marajonan Putih. Beliau sebagai tokoh adat dan juga budaya Sumatera Barat. Keluarga Sip, di segmen pertama kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sesungguhnya gitu ya. Dan memang sudah sangat dinyatakan secara tegas bahwasanya tidak semesti gitu tinggal serumah antara ipar dan juga bisan ya, atau antara adik ipar dan juga suami dari sang kakak gitu ya, keluarga Sip. Dan kalau seandainya ada Anda yang berada di posisi ini, semestinya sudah mulai bincang-bincang gitu ya sama pasangan apa solusi terbaik gitu. Dan kemudian ini keluarga Sip ya, bahwasanya ternyata banyak hal juga yang berada di banyak orang gitu ya, atau banyak juga dari pendengar kita yang berada di posisi yang sama dengan hal yang serupa. Dan sudah satu halnya mesti di hari ini kita bahas secara tuntas keluarga Sip bagaimana sesungguhnya konsep Baipa Babisan di Minangkabau. Kita kembali ke Buya Mul ini. Buya, kalau kita lihat ini bagaimana sebenarnya penerapan atau mungkin konsep ini sebenarnya diwariskan dari generasi ke generasi, Buya. Apakah ada mungkin penjelasan dari sang mertua atau mama misalnya, sehingga hal ini mungkin tidak akan terjadi, tapi kenyataannya kita lihat ada juga yang sempat kecolongan gitu ya, ada sempat ibaratnya itu tidak menjaga gitu konsep sesungguhnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih konsep ini diwariskan dari generasi ke generasi, Bu ya? Iya, kalau kita runut ya, bagaimana proses literasi adat ya, pembelajaran tentang adat istiadat di Minangkabau itu kan sebenarnya kewajiban mama kepada keponakannya gitu. Contoh sederhana kita runut dari paling dasar misalnya. Iya. Di mana laki-laki dalam adat Minangkabau tidurnya, laloknya kalau dia sudah besar? Kan tidak di rumah gadang. Laki-laki itu kalau dia sudah besar ya, kayak sekarang misalnya usia 10 tahun ke atas lagi, nah, dia tidak di rumah gadang lagi seharusnya tidurnya, tapi tidurnya di masjid musola gitu. Perempuan di mana ya? Perempuan di rumah gadang gitu. Itu kan dalam rangka menjaga adab itu. Dan itu kan sejalan dengan hadis Nabi yang tadi yang kita sampaikan ya, pisahkan anak laki-laki dan anak perempuan tidurnya kalau mereka sudah besar-besar gitu, sudah usia 7 tahun ke atas gitu. Dalam rangka menjaga adab. Nah, yang kedua, kalau seandainya sudah ada terjadi proses pernikahan, ada tersambung dua keluarga besar, tapi adab hubungan antara keluarga besar ini juga ada batas-batasnya gitu. Nah, kalau idealnya kita membangun rumah tangga ya, tidak tinggal di rumah mertua. Kenapa tidak tinggal di rumah mertua? Karena bisa jadi masih ada di sana adik perempuan istri kita, atau kakaknya yang mungkin Allah takdirkan belum dapat jodoh gitu. Kalau misalnya kita tinggal di rumah mertua, ya kalau misalnya sehari 2 hari tinggal karena lebaran, karena ada acara tuh, itu normal biasa gitu. Tapi tinggal permanen di rumah mertua itu sisi apa amannya? Tidak aman dari sisi muamalah sehari-hari. Ya, bahwa mungkin diringankan segi biaya hidup itu betul. Tapi dari sisi muamalah sehari-hari harus bisa kita menjaga pandangan, harus bisa kita menjaga komunikasi gitu. Nah, tapi kalau sudah berjalan 1-2 tahun, nah itu biasanya kata orang Minang ya, hilang gali karena bagi si tiap sebentar gitu, hilang sandiang karena bagi si, hilang gali karena digelitik gitu. Ya, karena sudah tiap hari bertemu, bahkan mungkin makan bersama. Ya kalau seandainya ada mertua masih mendingan. Tapi ketika misalnya bertiga atau kadang-kadang berdua saja, kan jadi masalah kan. Nah, maka kalau kita tidak bisa menjaga adab muamalah, itu menjadi fitnah gitu. Dan itu berlaku semuanya, bukan bagi adik perempuan atau kakak perempuan saja, bagi adik laki-laki atau kakak laki-laki dari suami kita juga jadi masalah kan. Nah, misalnya gini,
yang ada di rumah itu kakak laki-laki. Kalau misalnya perempuan diboyong oleh suaminya ke rumah orang tuanya gitu ya. Iya. Kalau tadi kan suami yang tinggal di rumah istri itu kan bisa timbal balik. Iya, benar Karena orang tua suami kita tinggal sendirian, kita yang tinggal di sana. Iya. Tapi ternyata masih ada adik laki-laki atau abang laki-lakinya, kan jadi masalah juga kan. Iya, benar. Jadi timbal balik. Makanya perlu dipahami bersama-sama apa yang diajarkan oleh agama dan adat kita ini. Kalau dia perintah, pasti itu ada manfaat. Kalau dia larangan, pasti di balik itu ada mudarat. Jadi yakin aja itu. Maka kalau tidak karena kondisi darurat, ya janganlah kita berlama-lama tinggal di rumah mertua. Apalagi janganlah ipar berlama-lama tinggal bersama kita. Kenapa? Karena pasti berujung fitnah gitu. Nah, kalau seandainya ada kebutuhan untuk bertamu bersilaturahim, ya sewajarnya kayak tadi ada bertamu ya 1 hari 3 hari paling lama. Kalau kita harus membantu ipar, kan membantu itu tidak mesti tinggal serumah dengan kita. Kita carikan temannya, dia tinggal bersama temannya, itu jauh lebih baik. Iya. Ya, daripada dia tinggal bersama kita menimbulkan masalah, ada fitnah, ada konflik suami istri. Iya. Padahal pemicunya adik kandungnya atau kakak kandungnya kan jadi rumit kan. Benar sekali. Gara-gara konflik suami istri, ndak belok kakak jadi ya. Gara-gara ipar ada konflik suami istri, kan bahaya tuh. Padahal kita menikah itu membangun rumah tangga yang harmonis. Jangan muncul fitnah atau masalah dari keluarga inti kita sendiri. Apalagi mohon maaf ya, seperti cerita itu kan, atau berujung dengan perceraian kan. Terus nikah dengan adiknya, coba lah bayangkan gimana rasa-rasa tersakiti. Orang lain saja perempuan itu kalau suaminya poligami merasa tersakiti, apalagi perselingkuhan tersakiti. Apalagi kalau yang istrinya itu adalah adik atau kakak kandung sendiri, kan lebih tersakiti lagi tuh kan. Bagaimana itu padahal niat awalnya atau tujuan utamanya berbakti kepada orang tua demi membantu adik kan niatnya bagus ya. Jadi begini, niat yang bagus harus niat yang bagus itu harus direalisasikan dengan cara yang benar juga. Jadi niatnya baik tapi caranya tidak benar, enggak boleh juga, karena dalam kaidah fikih dikatakan al-wasail kal maqasid. Wasilah itu hukumnya statusnya sama dengan tujuan. Niatnya bagus, alhamdulillah, membantu adik, berbakti kepada orang tua, kan bagus tuh. Tapi caranya tidak benar, akhirnya nimbul masalah juga kan. Dan lebih fatal gitu ya. Lebih bahaya, fatal gitu. Baik. Semoga ini semakin menyadarkan kita ya, makin kesini diskusi kita keluarga sip ya, makin banyak yang kembali tersadarkan dengan bahwasanya keputusan ini bukanlah keputusan yang terbaik gitu. Nah Bu ya, kalau kita lihat dari bagaimana konsep dari Bayi Pababisan sebenarnya, apakah ini mempengaruhi kedudukan perempuan sebenarnya di dalam masyarakat gitu, kalau kita lihat dari konsep Bayi Pababisan ini? Ya, bundo kandung di ranah Minang atau dalam adat kita itu dia adalah orang yang harus dihormati. Dia harus dimuliakan. Nah, maka kalau seandainya kita memahami itu konsep Bayi Pababisan itu ya dalam tanda petik yang sewajarnya saja gitu. Ya, kalau dalam acara-acara keluarga ya kita berkomunikasi. Kalau acara-acara bersama ya kita normal interaksinya gitu. Tapi tetap saja menjaga pandangan, menjaga aurat. Bukan berarti kita sudah satu keluarga bergabung tapi ada ipabisan bebas lepas, tidak boleh juga. Ada juga, mohon maaf nih, di beberapa tempat di Padang misalnya kita lihat karena gembira sudah ada terjadi pernikahan, lalu ketika pesta walimahnya itu ada mengundang organ atau untuk hiburan gitu kan. Lalu menyanyi bersama-sama, berjoget bersama-sama, ipabisan, itu kan tidak bagus ya. Tidak sesuai dengan nilai-nilai adat budaya kita gitu. Tetap saja kita harus menjaga adab sopan santun gitu. Harus menjaga adab muamalah, hubungan interaksi ipabisan gitu. Mana yang mahram, mana yang tidak mahram. Mana yang boleh pergi bersama-sama, mana yang harus ada
mamaknya yang harus ada mahramnya gitu. Jangan lepas semuanya gitu. Tidak. Ya, ikatan pernikahan bukan menghalalkan semuanya. Ikatan pernikahan itu yang menghalalkan itu adalah suami dengan istri. Yang lainnya tidak. Nah, itu harus dipahami oleh dua keluarga besar IPA dan Bisan ini. Baik, itu sudah merupakan contoh yang cukup konkret gitu ya keluarga sih, bagaimana konsep Baipa Bebisan sebenarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin banyak contoh konkret lainnya gitu ya Bu ya, terkait dengan hal itu. Mungkin ada contoh lain Bu ya, bagaimana konsep Baipa Bebisan ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tadi seperti acara-acara gitu ya. Karena misalnya dia harus diantar pulang gitu ya. Nah, siapa yang pas mengantar? Tentu yang pas mengantar itu adalah adik kandungnya atau kakak kandungnya, bukan kita sebagai sumando atau besannya kan? Kenapa? Karena pasti jadi fitnah nanti ujungnya. Jadi momok juga ya gitu. Momok, gitu benar sekali. Sekali dua kali masyarakat mungkin menganggapnya itu wajar. Tapi kalau udah berulang-ulang, pasti kece orang Minang, kalau mulai tabaun. Kalau boleh tahu ini ada indikasi gitu. Baik. Itu kita sudah harus ekstra hati-hati itu, suami atau istri harus memintihnya sebelum terjadi yang lebih membahayakan. Kalau tetangga karib kerabat lah bisik-bisik kan, kita harus bahasa orang hari ini harus ngeh, harus sadar ya, harus sensitif. Karena sesuatu yang negatif itu sebenarnya bisa dilihat dari gelagat ya. Ini ipar kita ini gelagatnya betul sebagai adik kita nih, atau sudah berubah ingin menggantikan status kita, harus harus bisa membaca istri gitu. Para istri harus sadar itu, harus sensitif gitu. Baik. Karena suaminya itu tidak berubah jadi malaikat. Sesoleh-solehnya suaminya, tentunya suaminya itu adalah manusia. Ya, benar sekali. Di movie pun suaminya soleh gitu ya. Jadi nggak expect gitu itu bakal terjadi. Ya itu tadi karena ancaman seperti yang Bu ya sampaikan. Suami itu tetap manusia, dia punya hawa nafsu. Kadang dia bisa mengendalikan, kadang dia dikendalikan oleh hawa nafsu atau bisikan setan. Manusia tidak berubah jadi malaikat gitu. Baik. Dan ini Buya ada satu hal yang kita highlight dari kalimat Buya terakhir, bahwasanya karena perkembangan sekarang gitu ya, sehingga toleransi terjadi di mana-mana dan bahkan mewajarkan atau menganggap tidak apa-apa di saat ipar mengantarkan atau sebaliknya gitu ya. Ada kedekatan yang memang pada sebenarnya ini harus ada batasan gitu ya, ngantar atau pergi kemana gitu ya, berduaan dengan yang tidak mahram itu kadang udah biasa aja sekarang gitu loh Bu ya, karena itu tadi mungkin lupa. Itu yang harus digarisbawahi, ipar kita itu bukan mahram kita. Iya, benar sekali. Kalau dia bukan mahram berarti dia boleh dinikahi. Kalau dia boleh nikahi berarti kalau kita tertarik sama dia itu menjadi fitnah kan? Iya, benar-benar. Atau banyak yang salah kaprah ini seperti Bu ya, atau salah memahami bahwasanya merasa bahwa ipar ini sudah mahram gitu, udah karena udah bagian dari keluarga. Di sini mungkin terjadi miskomunikasi. Faktor tidak ada dapat informasi yang utuh ya. Baik. Mana yang dikatakan mahram, mana yang dikatakan tidak mahram gitu kan? Mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh dinikahi. Nah, bukan kita tidak bisa atau tidak boleh menolong ipar kita. Orang lain aja kita tolong, apalagi ipar kita kan harus kita tolong, tapi sesuai dengan norma aturan yang berlaku secara adat dan juga syara gitu. Nah, kalau kita nggak paham itu jadi masalah. Ya, pemicunya kan di situ. Oh, ini ada istri saya. Iya betul, ada istri, tapi dia bukan mahram. Benar itu sekali. Masalahnya, Iya. Nah. Oke, terjawab sudah ini ya keluarga sip, kenapa hal ini bisa terjadi. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di segmen terakhir Dialog Sosial Budaya dengan pembahasan part 2, viral ipar adalah mod movie, bagaimana konsep Baipa Bebisan di Minangkabau, bersama dengan narasumber kita Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Dato Said Marajunan Putih sebagai tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Keluarga Sip, gak kerasa ternyata sudah sampai di segmen terakhir pembahasan kita. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas ya, bagaimana konsep dari Baipa Bebisan, terus bagaimana hal semestinya harus dilakukan, adabnya seorang
ipar gitu ya, dan lain sebagainya, sudah banyak hal. Dan Anda bisa dengarkan kembali di rerun kita nanti ada di YouTube Sip Media, seperti itu ya. Baik, kita kembali ke Buya Mul ini. Buya, untuk part terakhir ini kita langsung saja karena waktu juga terbatas ini sepertinya Buya. Dan juga keluarga Sip di rumah, terima kasih masih bergabung di kita. Di part terakhir ini Buya, kita mohonkan juga untuk closing statement terkait dengan bagaimana konsep BAIPA, Babisan di Minangkabau. Ya, kita Minangkabau atau masyarakat Sumatera Barat yang menganut falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, maka dalam urusan BAIPA babisan seharusnya kita mendalami prinsip-prinsip syarak atau nilai-nilai ajaran agama kita gitu. Bagaimana muamalah, hubungan, interaksi atau komunikasi antara IPA dengan bisan. Bahwa sudah terjadi pernikahan itu adalah rezeki karunia dari Allah, bergabungnya dua keluarga besar ya, bertambahnya keluarga. Tapi bertambahnya keluarga itu bukan berarti adab muamalah atau komunikasi interaksi kita dengan IPA dengan bisan atau dua keluarga itu bebas sebebas-bebasnya, tidak, tapi dia ada batasan-batasannya gitu. Nah, ketika kita sudah menikah suami istri, perlu memahami mana yang menjadi hak dan kewajiban suami istri, mana yang masih bisa menjadi bagian dari bentuk kita menjaga kebersamaan atau menolong keluarga kita, apakah adik kita atau abang kita atau kakak kita gitu. Tapi seorang istri harus paham bahwa ya, ketika dia sudah berkeluarga, maka kewajiban berbakti dia itu adalah kepada suaminya, ya, setelah kepada Allah, kepada suaminya. Maka dia menolong atau membantu ayah ibunya atau membantu kakak adiknya, tentu harus seizin sepengetahuan dari suaminya. Nah, itu paling tidak batasannya, sehingga kalau ada yang berkaitan dengan ipar harus tinggal atau menginap atau bertamu atau butuh bantuan dari suami kita, ya itu ya sesuai dengan batas-batasnya, tidak sampai berujung kepada fitnah gitu. Kenapa? Karena fitnah yang disebabkan oleh orang lain saja itu sangat menyakitkan, apalagi fitnah itu dari adik atau kakak kita sendiri gitu. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena ketika kita tidak paham adab atau pembatasan dalam BAIPA babisan yang sesuai dengan adat dan syarak. Mudah-mudahan film itu ya ataupun dialog kita hari ini memberi manfaat banyak kepada kita para suami istri yang baru membangun rumah tangga, sehingga tidak muncul fitnah-fitnah berikutnya seperti yang ada dalam film itu. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih Buya atas closing statement-nya. Itu keluarga CPA juga. Semoga ini memberikan pesan yang kembali menjadi alarm bagi kita ya, bahwasanya konteks atau konsep BAIPA babisan di Minangkabau semestinya seperti yang Buya sampaikan tadi yang harus kita terapkan. Jika Anda berada di posisi yang sama, boleh kembali berdiskusi tentunya bersama dengan pasangan Anda, keluarga SIP, dan insya Allah akan ada solusi terbaik. Buya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan part-part selanjutnya bersama dengan Buya Mul, tentunya keluarga SIP. Dan itulah pembahasan kita di Dialog Sosial Budaya hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya sahabat Syaranda Tia Zara mohon undur pamit diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.